Sebuah ritual unik namun sangat sakral, dilakukan oleh warga di Desa Ngelurah, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar, Jateng. Ratusan ambengan sesaji dipakai sebagai bahan upacara ritual. Sisanya bahkan dipakai untuk ritual aksi saling lempar antar warga. Dalam upacara sakral ini, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, warga desa bakal terkena kutukan bencana. Lalu seperti apa wujud ritual tersebut? Dan benarkah cerita mitos terkait kutukan bencana tersebut? Tersebut. Setiap hari Selasa Kliwon dalam Wuku Dukut, kalender Jawa, warga desa Ngelurah, di kawasan wisata Tawangmangu tidak pernah lupa melakukan tradisi ini. Ratusan orang melakukan tawur sesaji di dalam kompleks situs Candi Menggung. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian acara bersih desa, yang sudah turun-temurun sejak ratusan tahun silam. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan, juga dilakukan untuk memperingati kedatangan Prabu Airlangga, yang dipercaya sempat singgah di Dusun Menggung, desa Ngelurah setempat. Menurut cerita legenda desa, dulu Prabu Airlangga pernah singgah ke desa sini di tengah perjalanan dari Wonogiri, atau wilayah Delepi menuju Keraton Kediri. Kala itu diperkirakan sekitar abad 14, ujar Priyanto, seorang juru pelihara di situs Menggung. Legenda tersebut menceritakan Prabu Airlangga lalu berhenti untuk beristirahat, bersama Patih dan para pengikutnya. Karena waktu istirahatnya sampai beberapa hari, Prabu Airlangga lalu memasak makanan untuk dimakan bersama para pengikutnya. Di kala itu, bahan yang dimasak hanya diambil dari alam sekitarnya, yaitu bahan dari jagung, buah-buahan, pohon pisang, umbi-umbian, serta air dari sumber mata air. Tak ada tanaman padi di sekitar tempat ia beristirahat. Sejak memasak tersebut, akhirnya Prabu Airlangga malah kerasan tinggal di desa tersebut. Sampai beberapa bulan, masih senang tinggal di desa itu. Bahkan juga sempat membangun rumah, serta halaman di atas bukit kecil di tengah desa. Para pengikutnya juga disuruh membuat beberapa patung arca, yang akan dipakai sebagai simbol sembahyang di halaman rumah tersebut. Arca-arca itu lalu diletakkan di bawah pohon preh dan pohon kantil. Setelah merasa cukup istirahatnya, Prabu Airlangga meneruskan perjalanan pulang menuju Kediri. Saat itu dipercaya memasuki Wuku Dukut. Namun meskipun sang Prabu kembali ke Kediri, beberapa pengikutnya memilih untuk tetap tinggal di desa persinggahan tadi. Akhirnya para pengikut yang tetap tinggal tadi, meneruskan tradisi memasak dengan bahan-bahan yang pernah diajarkan oleh Prabu Airlangga. Sehingga sampai sekarang, warga desa Ngelurah sini, selalu melakukan acara bersih desa dengan membuat sesaji yang bahan-bahannya juga dari jagung, sambung Bahridin Patmosutoyo sesepuh desa Ngelurah yang memimpin acara ritual tersebut. Dinamakan ritual tawur sesaji, karena dalam ritual tersebut ada sesi saling melempar sesaji, yaitu antara dua kelompok warga yang tinggal di Dusun Menggung. Warga kelompok RW 10 dan warga kelompok RW 11, saling lempar dan saling serang kelompok lainnya menggunakan sesaji yang sudah disediakan oleh panitia ritual. Juga kerap disebut ritual dukutan, karena ritual tersebut dilakukan dalam wuku dukut. Wuku yang dianggap sakral oleh warga masyarakat di desa tersebut. Hari yang dipakai juga Selasa Kliwon, yang juga dianggap sebagai hari sakral bagi warga desa Ngelurah. Rangkaian acara ritual tersebut, sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya. Namun puncak acara memang dilaksanakan pada hari Selasa Kliwon. Bahkan mulai hari Jumat kemarin, warga sudah mengawali ritual dengan menumbuk jagung, yang akan dipakai sebagai bahan utama dalam sesaji nanti, ujar Mbah Ridin, salah satu sesepuh desa yang dianggap tetua desa setempat. Acara menyiapkan bahan utama sesaji tersebut, memang sudah dianggap sebagai permulaan ritual. Ini karena dalam proses menumbuk juga memakai dua ritual khusus dari wakil-wakil sesepuh desa. Konon, saat menumbuk jagung ini, kerap didatangi oleh roh-roh leluhur atau cikal bakal desa. Selain itu, juga dipercaya didatangi oleh roh gaibnya Prabu Airlangga sendiri. Dalam ritual membuat sesaji ini, juga ada beberapa pantangan. Di antaranya yaitu siapa saja warga desa, termasuk warga yang memasak tidak boleh mencicipi masakan sesaji. Juga jika dilanggar, dipercaya warga desa bakal terkena balak atau bencana yang tidak disangka-sangka.
Selain itu, bahan sesaji yang dibuat tidak boleh dari bahan beras. Sehingga bahan yang dipakai murni hanya dari jagung, palawija, serta buah-buahan. Pernah beberapa puluh tahun silam, wewaler atau pantangan tersebut entah disengaja atau tidak dilanggar oleh beberapa warga. Akibatnya sungguh fatal. Dalam waktu hanya 1 minggu, mendadak banyak warga desa yang meninggal secara misterius. Kebanyakan adalah anak balita. Setiap hari selalu saja ada bayi atau bocah balita mati mendadak dengan penyakit misterius. Bahkan saat diperiksakan ke dokter atau puskesmas, hanya diberi obat flu biasa. Sehingga jika dihitung, total ada 18 bocah yang meninggal saat itu, ujar Mbah Ridin mengenang petaka yang menimpa desanya beberapa puluh tahun silam. Saat itu, akhirnya para sesepuh desa berkumpul. Dan hasilnya, terkuak bahwa pagebluk atau bencana yang menimpa puluhan balita tersebut, dikarenakan sebuah pantangan dari kegiatan ritual dukutan yang telah dilanggar sebelumnya. Para sesepuh menggelar doa keselamatan kepada Tuhan atau yang dianggap sebagai penguasa alam. Serta memohon maaf kepada semua roh gaib yang dianggap masih menjadi penunggu wilayah situs Candi Menggung. Tak hanya itu, dalam ritual bertapa saya mendapat wangsit atau petunjuk gaib. Bahwa kami harus mengubur jasad bayi terakhir yang mati. Yaitu bayi ke-18, agar kepalanya menghadap arah yang berlawanan. Yaitu ke arah selatan, atau tidak memposisikan kepala bayi ke arah utara seperti lazimnya kebiasaan selama ini, cerita Mbah Ridin lagi. Dan aneh bin ajaib, setelah ritual doa serta menguburkan jenazah bayi ke-18 dengan posisi kepala ke arah selatan, bencana langsung berhenti. Tak ada lagi bayi, bocah, atau bahkan warga desa yang dewasa sekalipun yang mendapat kematian mendadak secara misterius. Hingga sampai saat ini, petaka tersebut sudah hilang atau warga sudah terbebas dari kutukan tersebut. Itulah sebab, sampai saat ini warga benar-benar tak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Yaitu melanggar tata aturan adat kegiatan upacara. Sehari sebelum ritual puncak, semua sesaji tadi dikumpulkan di gedung sanggaran desa. Dalam gedung ini ada ruang sanggaran yang berjumlah 2. Ruang tersebut dinamakan ruang tinon, atau ruang untuk menyanggarkan sesaji. Memang, selain warga sendiri yang membuat sesaji, panitia ritual juga menyiapkan sesaji yang dianggap penting, yaitu air badek. Atau air ragi tape ketan yang sudah disimpan sejak wuku dukut tahun sebelumnya, paparnya. Sesaji yang sudah terkumpul, sebagian diambil dan dipindah masuk ruang sanggaran tinon. Dalam ruang tinon, sesaji ditata dan didoakan oleh sesepuh desa. Setelah itu ruangan ditutup dengan kain, sampai menunggu hari esoknya. Nah hari esoknya itulah dianggap sebagai hari puncak ritual. Dan sesaji di dalam ruang sanggaran bisa diambil keluar, lalu dibawa menuju punden-punden desa. Punden utama yang dituju adalah Punden Eyang Menggung di kompleks situs Candi Menggung. Sebenarnya situs tersebut bukanlah berwujud candi, namun banyak warga yang telanjur menyebut sebagai candi. Sehingga juga kerap disebut sebagai situs Candi Menggung. Di halaman situs candi, ambengan sesaji dari sanggaran tadi, dibawa ke depan arca Eyang Menggung yang wujudnya paling besar. Di sampingnya ada arca yang wujudnya lebih tinggi, yang dipercaya sebagai simbol dari tokoh Prabu Airlangga. Sementara arca tanpa kepala yang berada di bawah pohon preh dipercaya merupakan simbol dari Pati Narutama, Palupama. Para wakil sesepuh desa, satu demi satu berdua di depan arca-arca tersebut. Setelah itu Mbah Ridin sebagai pemimpin ritual berdoa di bawah pohon preh. Doa tersebut mengawali sesi ritual tawur sesaji, yang akan diadakan di dalam komplek candi. Ada sekitar 10 orang panitia, yang bertindak sebagai pelaku tawur sesaji tersebut. Setelah doa selesai, sesaji yang akan dipakai ritual tawur, diseleksi oleh panitia. Sambil menunggu panitia memilih sesaji, warga yang datang bisa meminta air badek yang juga telah didoakan di depan punden, sambung Wagimin, salah satu sesepuh desa yang kebagian tugas membagi air berkah badek tersebut. Air badek dibuat dari fermentasi atau ragi tape ketan, dan dipercaya mengandung sawap gaib yang ampuh untuk sarana ngalap berkah. Tak heran, warga yang antri ingin mengambil air tersebut banyak sekali. Mulai anak-anak hingga dewasa, sering rebutan dalam meminta air berkah tersebut. Kebanyakan sudah bersiap dengan membawa botol kosong dari rumah, sebagai wadah air berkah itu. Ritual lalu disambung dengan sesi tawur sesaji. Aturannya, sesaji hanya boleh dilempar di dalam komplek candi. Panitia berjumlah 10 orang tadi, berjalan mengelilingi komplek punden sambil melempar-lemparkan sesaji yang dibawa. Sesaji dilempar ke arah warga, atau penonton yang datang. Dan warga yang merasa dilempar, boleh membalas dengan sesaji tadi. Acara selanjutnya, adalah berdoa di depan punden-punden lainnya, yaitu di Punden Watu Lawang, Punden Kali Ajar, Punden Kali Andong, dan Punden Kali Jaro. Yang paling ramai yaitu ritual di Punden Kali Jaro. Karena setelah berdoa, acara tawur sesaji masih dilanjutkan di komplek punden tersebut.
Malah suasana ritual bisa dianggap paling ramai dan panas di punden ini. Peserta yang melakukan aksi saling lempar sesaji, jauh lebih banyak dan medannya lebih terbuka. Ritual tawur sesaji dilakukan antara dua kelompok, yaitu antara warga RW 10 dan warga RW 11. Kelompok yang satu berada di dalam lapangan Komplek Punden, sementara kelompok yang lain berada di sepanjang jalan pinggiran Komplek Punden. Formasi ini bisa bergantian untuk ritual di event dukutan berikutnya. Wujud sesaji apa saja bebas untuk saling dilempar sekencang-kencangnya. Ada gandik jagung, nasi jagung, botok, buah pisang, atau bonggol pisang yang berterbangan kemana-mana. Sesaji tersebut berterbangan mencari lawan sasarannya. Meskipun suasana panas, namun warga yang ikut ritual tetap tertib. Artinya tidak ada yang sampai marah atau berkelahi dalam ritual, atau merasa dendam setelah ritual dinyatakan selesai. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, panitia mengawasi ritual dengan memasang petugas khusus keamanan. Lebih baik memang begitu, warga desa bisa menyalurkan energi dan emosi dalam acara ini, daripada nanti dalam hidup keseharian malah tidak bisa rukun dengan tetangga, ujarnya. Memang secara filosofis, acara tawuran sesaji tersebut mempunyai makna membuang sengkala atau roh jahat agar keluar dari desa. Dan dari segi psikologis, manusia sendiri sejatinya menyimpan nafsu-nafsu seperti amarah. Sehingga daripada dalam kehidupan nyata sehari-hari, tidak bisa tersalurkan, maka ritual ini bisa menjadi solusi atau wadah penyaluran emosi. Malah bisa dilihat dalam tawur sesaji ini, meskipun saling lempar dan saling ejek, namun tetap saling tertawa dan merasa senang. Padahal warga lain yang menonton, biasanya banyak yang berteriak memanas-manasi peserta yang terlibat ritual tawur, ujarnya lagi. Sebelum pukul 9 pagi, acara tawur sesaji biasanya sudah selesai. Namun sorenya masih ada ritual dengan menggelar beberapa kesenian tradisional, seperti tari kuda lumping atau seni jatilan. Dan di malam harinya ditutup dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Uniknya, siapa dalang dan judul lakonnya nanti, warga belum ada yang tahu. Warga umum baru bisa tahu sesaat setelah pagelaran wayang dimulai. Hal ini juga sudah menjadi tradisi sejak dulu. Namun dalang wayang kulit yang akan pentas biasanya masih mempunyai darah keturunan. Atau masih dianggap terah atau waris dengan cikal bakal dalang dari desa setempat di zaman dulu, yaitu Ki Dalang Mardi yang sangat melegenda. Sumber majalah kisahnyata.com. Kedepannya lebih terkoordinasi dengan baik antara panitia bersih desa dan situs ataupun pengelola Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu pesan dari kami. Mungkin untuk selanjutnya kedepannya supaya kerjasamanya itu dibangun lebih baik lagi, baik itu dalam proses permulaan ataupun di akhir, tentang kelestarian ataupun tentang kebersihan. Situs atau Candi Mulu itu abad 14. Nah, menurut cerita itu dulu awal mulanya kerajaan Singosari itu diserang dari Sriwijaya. Lantas Sang Prabu Erlangga itu merasa kalah, lantas pergi ke Ndelepih Wonogiri. Hanya saja yang dianggap mengakibatkan ya itu tadi, kalau Jawai kesenengane menjadikan hal itu ya itu tadi, kalau Jawai kesenengane di situ. Gitu. Nah dulu pada waktu masih orang tuanya belum turun, umpamakan Anda sama saya itu sudah turun, saya sudah anak saya turun, cucu saya itu masak itu kayunya saja itu tidak boleh dilakai, tidak boleh ke sampah.
Oleh!